Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semua. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara kerja di atas kapal atau jadi seorang pelaut. Ya, buat teman-teman pemula yang ingin kerja di atas kapal, bisa tonton video ini sampai full ya, dan video-video lainnya. Untuk pertama-tama, teman-teman yang ingin kerja di atas kapal itu satu, harus punya kemauan yang tekad yang kuat ya, karena untuk kerja di atas kapal itu ya ada suka dukanya lah ya. Jadi untuk apapun pekerjaannya kita, apapun pekerjaannya itu pasti punya ya, ada enak ada enggaknya. Oke, kita langsung ke topik pembahasan ya. Untuk kerja di atas kapal, pertama-tama kita harus mempunyai kemauan yang tinggi, kemauan yang besar. Dan untuk pemula yang mau mencoba untuk kerja di laut, di atas kapal, sebenarnya mudah aja sih ya, kalau asal kita mau, asal kita punya kemauan. Yang pertama, kita untuk pemula harus menyiapkan dokumen-dokumen ya, karena di atas kapal itu ada dokumen yang harus kita punya. Dan yang pertama, dokumen yang kita harus memiliki dokumen ini yaitu BST ya. BST itu buat semua pelaut, semua kru yang kerja di atas kapal pasti punya lah. Itu dasar buat kerja di laut. Itu BST, Basic Safety Training ya. Dan yang kedua harus punya Seaman Book atau KTP laut lah ya, KTP. Seaman Book atau buku pelaut kita bisa buat di Sabandar ya, Sabandar di tempat terdekat masing-masing. Untuk BST kita bisa buat di kampus-kampus pelayaran ya, banyak kok ya, di Jakarta tuh juga banyak, ada STP. Terus sebenarnya untuk ini modal pertama yang harus kita miliki yaitu BST dan buku pelaut. Sebenarnya untuk dua sertifikat ini kita bisa kerja di atas kapal ya. Jadi untuk pemula, kalau memang ada niat tekad mau kerja di atas kapal, kalau sudah mempunyai dua sertifikat ini, dokumen ya untuk pemula ya, ini bisa naik di atas kapal, entah itu di kapal perikanan atau kapal ikan ya. Dan yang kedua bisa naik di kapal takbut, biasanya bisa juga. Dan untuk pembuatan BST ini kalau nggak salah sekitaran 1.200.000 ya, pendidikan selama 2 minggu. 2 minggu nanti di sana kita diajarkan tentang ya, maksudnya di kampus ini nanti selama 2 minggu kita diajarkan teori dan praktek. Itu teori dan praktek. Dan untuk di sana pembahasannya tentang
alat-alat keselamatan di atas kapal, dan banyak lain lah ya. Dan kalau sudah dan untuk BST sendiri nanti kalau misalkan kita pendidikan dengan biaya 1.200.000, pendidikan selama 2 hari, setelah selesai pendidikan kita nanti akan selama selesai pendidikan, setelah seminggu atau 2 minggu baru sertifikat BST itu sendiri keluar fisiknya. Setelah BST keluar, kita baru bikin yang namanya buku pelaut atau semen book. Nah, semen book bisa kita bikin di Sabandar. Kalau sekarang buku pelaut kalau buat sendiri sekitaran 350.000, tapi kalau lewat calo bisa berlipat-lipat ya, bisa 3 kali lipat. Makanya usahakan kalau membuat sertifikat pelaut itu usahakan buat sendirilah, sebenarnya mudah juga kok. Dan setelah kita mempunyai 2 sertifikat ini, kita bisa naik di atas kapal. Soalnya pengalaman saya dulu juga waktu pertama kerja di atas kapal, saya cuma mempunyai BST dan buku pelaut. Tapi dulu memang saya di kapal ikan. Setelah di kapal ikan, saya berjalannya waktu, ada uang sedikit, saya sekolah lagi, ambil sertifikat yang lainnya. Sebenarnya sertifikat pelaut tuh banyak sekali. Jadi ya bertahap lah ya, dari bawah. Dan sekarang ini alhamdulillah saya sudah bisa di kapal tanker, dan pengalaman di kapal tanker juga udah cukup lumayan. Dan untuk pelaut sendiri sebenarnya semakin banyak pengalaman atau semakin banyak kita kerja di atas kapal dan kondit kita di atas kapal bagus, habis kontrak itu semakin mudah lah kita cari kerjaan ya, cari kapal-kapal lain itu. Dan buat teman-teman semua yang belum subscribe ya, minta dukungannya, dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Ya, kita lanjut pembahasan tentang cara bagaimana kerja di atas kapal. Nah, 1 tadi BST, 2 pelaut sudah selesai jadi, dan kita coba ke kapal ikan ya. Ya terserah teman-teman semua, kita mau masuk ke kapal ikan atau kapal niaga nih. Kalau dulu saya memang dari kapal ikan, setelah dari kapal ikan saya naik langsung di tanker, cuman kapal kecil. Dan kalau sudah mempunyai 2 sertifikat ini, kita bisa cari temen atau cari relasi ya. Syukur-syukur ada keluarga di sana yang kerja di atas kapal, itu biasanya lebih mudah karena sistem pelaut rata-rata sistem kekeluargaan. Kalau kita ada yang rekomendasi, ada teman atau saudara kerja di laut, itu akan lebih mudah kita kerja di atas kapal. Tapi memang kalau nggak ada, teman-teman bisa nyari lowongan pelaut ya. Sebenarnya kalau mempunyai BST dan buku pelaut, kita bisa naik di kapal takbut, kapal kecil ya. Tapi ada apa-apa kan buat pengalaman itu teman-teman. Jadi kalau memang kita mau cari kapal yang istilahnya
besar atau kapalnya agak enak, apalagi di luar negeri ya, kapal luar negeri gitu, itu kita harus punya modal yang cukup besar. Jadi kalau memang kalian punya kemauan, coba kita dari bawah dulu, jangan langsung ambil dari jadi perwira atau luar negeri gitu. Tapi kalau memang di kapal perikanan itu juga bisa juga di cuma BSD sama buku pelaut, kita bisa berangkat ke luar negeri. Cuman saran saya, karena saya dulu pernah kerja di kapal ikan, untuk pemula ya lebih baik cari kapal-kapal niaga lah ya, daripada kapal ikan. Cuman ya kapal ikan memang mudah, kalau sudah punya 2 sertifikat ini kita bisa cepat berangkat, entah itu di Taiwan, entah itu di mana kalau di luar negeri ya. Tapi kalau di dalam negeri kita bisa naik di kapal tugboat, bisa lah ini. Apalagi oh ya, dan untuk teman-teman semua, di atas kapal itu ada 3 manajemen ya, 3 manajemen. Yang pertama main engine ya, ada main engine, ada main deck yang kerja di deck ya, ada yang kerja di kamar mesin ya, ngurusin mesin. Terus yang kedua ada main deck yang orang deck ya, dan yang ketiga ada galeri atau kerja di dapur, bagian dapur ya, bagian makanan. Itu teman-teman, kebetulan saya sendiri profesi saya di atas kapal sebagai galeri, kerja di galeri atau di dapur sebagai koki ya, chief cook. Alhamdulillah. Dan untuk teman-teman yang apabila teman-teman punya hobi memasak atau senang memasak ya, bisa kalian coba untuk kerja di atas kapal sebagai koki. Dan untuk jadi koki sendiri memang ya punya tanggung jawab yang lumayan besar ya, karena semua makanan punya kru kita yang tanggung. Jadi kita orang dapur itu ngasih makan kru ya di atas kapal, dari kru yang di deck, kru yang di mesin itu kita yang atur teman-teman ya. Cuman kalau untuk koki di atas kapal itu biasanya cepet, lebih mudah kita cari kerja ya, cari kapal. Karena sebagai koki di atas kapal itu cuma koki ya koki sendiri, jadi tidak ada koki satu ada koki satu, koki dua, kapal-kapal besar ya, kapal-kapal apa namanya, kapal-kapal besar lah ya. Kalau kapal-kapal kayak tanker, kapal kargo itu ya paling koki sama pelayan. Untuk koki yang ada pelayannya biasanya sepengalaman saya sendiri, kalau krunya di atas kapal di atas 20 biasanya ada mesboy atau pelayan. Dan untuk kru di bawah 20 biasanya koki sendiri, jadi perangkap lah ya, koki sama mesboy, jadi kita tanganin sendiri gitu teman-teman. Ya, mungkin pembahasan ini cukup sekian dulu. Apabila ada teman-teman yang mau ditanyakan, silahkan komentar di bawah, dan pasti akan saya balas, saya akan jawab. Untuk teman-teman semua yang belum subscribe ya, saya minta dukungannya untuk di subscribe, like, dan komen apabila video ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbarunya. Oke, cukup sekian dulu.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelaut.